Halo, assalamualaikum, mahasiswa mahasiswi PGSD Universitas Kanjuruhan bertemu kembali pada video materi filsafat pendidikan, yang mana kemarin kita sudah berdiskusi. Kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan di dalam forum LMS itu, uh, jelaskan hakikat pendidikan dalam pandangan filosofis, maka saudara bisa mengartikan pandangan filosofi Barat maupun pandangan filosofi Islam. Sebagai contoh, filosofi Barat yang disampaikan oleh Lazarus di dalam pendidikan pengantar pendidikan, ya, beliau mengartikan bahwa pendidikan itu adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi anak dalam usaha membimbing menuju kedewasaan yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini didukung atau sebanding dengan apa yang dikatakan oleh filosof Muslim, yaitu uh, Atiyah al-Abasyiyah, yang menyampaikan bahwa pendidikan adalah sebuah media yang memanfaatkan bakat dan minat anak serta hidup dengan sempurna dalam masyarakat tempat ia berada, dalam lingkungan pendidikan yang mana mendidik secara jasmani atau akal dan akhlak sosial emosional serta estetikanya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana analisis kritis kalian di dalam menentukan tujuan filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini mempunyai peran atau tujuan, yaitu dalam filsafat memberikan pengaruh berupa kesadaran menyeluruh tentang asal mula dan tujuan hidup manusia. Tanpa adanya filsafat pendidikan, maka manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena proses berpikir dalam menemukan suatu kebenaran itu bagian dari keinginan yang diperoleh oleh manusia di dalam menemukan suatu informasi. Nah, jadi fungsi filsafat itu adalah bagaimana manusia bisa menemukan atau menentukan asal mula dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja pentingnya filsafat pendidikan? Nah, kalau yang pertama adalah fungsi analisis dan kritis fungsi tujuan filsafat pendidikan. Yang ketiga tentang pentingnya, ya, urgensitas filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini sangat urgent sekali sebagaimana disampaikan oleh Amka di dalam karyanya, bahwa filsafat pendidikan itu dapat mendidik dengan cara memberikan kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang baik sehingga membentuk suatu kecerdasan anak di dalam mengelola sumber-sumber informasi, baik dari media gadget atau gawai, televisi, ya, dari informasi orang tuanya, dari membaca buku, dari berbagai macam informasi yang didapatkan. Ini akan membantu, filsafat pendidikan dapat membantu memanage, bagaimana memberikan suatu tata kelola yang baik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan hidup anak tersebut. Ya, tentunya setiap anak itu punya daya tangkap pengetahuan yang berbeda-beda yang akan bermanfaat di dalam menentukan atau menemukan sebuah permasalahan, solusi dari permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, bagaimana menyikapi berbagai masalah pendidikan dengan paradigma filsafat pendidikan? Maka di dalam menyikapi adanya masalah-masalah pendidikan dengan paradigma filsafat ini adalah salah satunya menyelesaikan dengan pandangan pola pikir yang luas. Artinya dalam mencari penyebab terjadinya suatu permasalahan, maka harus adanya suatu kajian, harus adanya suatu pendekatan pengamatan secara baik. Jika masalah itu terjadi pada murid, maka harapannya menurut kita kaji kembali. Sebagai contoh, menurut filsafat Barat, Lagerword menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pendidik harusnya adalah mempengaruhi anak tersebut dalam usaha membimbing menuju kedewasaan yang dilakukan dengan sengaja agar anak itu bisa memahami akan masalah itu sebagai bentuk tantangan emosi di dalam membangun pribadi yang lebih dewasa. Baik, itu tadi apa yang saya uraikan dari tugas